Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Turis warga negara Jerman diduga ODGJ, telanjang bulat terobos pertunjukan seni, terancam akan dideportasi. Ternak ayam caru berpotensi mendatangkan cuan lebih besar. Bulu ayam caru sangat dibutuhkan dalam upacara adat. Waspadalah, dalam 2 bulan terakhir, kasus kriminal di Gianyar meningkat. Warung yang buka hingga dini hari paling banyak jadi sasaran kejahatan. Beberapa minggu terakhir muncul video viral yang memperlihatkan seekor anjing diseret pengendara motor dengan menggunakan tali. Video yang banyak dikecam masyarakat terjadi di kawasan Jalan Cium Wanara, Renon, Denpasar. Kelompok pencinta hewan akhirnya melaporkan peristiwa penganiayaan anjing ini ke polisi. Terduga pelaku penganiayaan anjing saat ini masih dalam proses penyidikan di unit reskrim Polsek Denpasar Selatan dan berstatus wajib lapor. Tindakan terduga pelaku terancam melanggar pasal 302 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Sementara Emon, nama anjing coklat jenis Pomeranian jantan tersebut telah mendapat penanganan medis di klinik dokter hewan di Denpasar. Luka-luka di badan Emon masih terlihat karena terseret aspal. Dokter hewan yang menangani Emon menyatakan kondisi Emon kini dinyatakan stabil. Polisi masih terus mengusut kasus dokter gigi yang melakukan praktek aborsi. Ditreskrimsus Polda Bali menggelar olah TKP lanjutan di rumah milik tersangka Dr. Ketut Arik Wiantara. Polisi memeriksa rumah Dr. Ketut Arik Wiantara di Gang Purbajangan, Banjar Celuk, Jalan Raya Padang Lui, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Olah TKP lanjutan melibatkan unit lapor Polresta Denpasar dan disaksikan kuasa hukum tersangka. Olah TKP lanjutan ini dilakukan untuk melengkapi hasil olah TKP awal yang sudah dilakukan dengan mencari bukti baru. Namun dipastikan tidak ditemukan bukti baru. Polisi hanya menemukan obat-obatan yang digunakan untuk melakukan aborsi. Petugas juga tidak menemukan sisa aborsi berupa janin karena menurut keterangan tersangka, tindakan ilegal tersebut dilakukan saat kehamilan berusia di bawah 1 atau 2 bulan. Seorang buronan Interpol Kanada ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Pelaku tindak kejahatan penipuan dan pemalsuan ini ditangkap 19 Mei yang lalu di sebuah villa di kawasan Canggu, Badung. Stefan Gagnon, pria 50 tahun berkeluarga negaraan Kanada, langsung ditahan di rumah tahanan Polda Bali. Warga negara Kanada ini telah tinggal di Bali sejak 2020 dengan visa wisata. Berdasarkan red notice yang dikeluarkan Interpol Kanada, Stefan Gagnon diinformasikan melakukan tindak penipuan dan pemalsuan di negaranya. Sebelumnya, Stefan bersembunyi di Vietnam.
Gelombang di selat saat peralihan musim diprediksi kurang bersahabat. BPTD Pelabuhan Gilimanuk mewajibkan tiap kapal melakukan pengikatan truk muatan di dalam kapal sebelum berlayar. Operator kapal diminta mengikat kendaraan yang jadi muatan sebelum berlayar, mencegah tergulingnya muatan di dalam kapal. BPTD mengancam tidak menerbitkan surat persetujuan berlayar apabila operator kapal penyeberangan mengabaikan permintaan tersebut. Kenaikan harga telur membuat pengepul telur ayam dan pedagang kuliner martabak telur mengeluh. Harga yang terus merangkak naik di tingkat peternak membuat penjualan di pasar tradisional menurun. Bila penjualan telur sebelum terjadi kenaikan harga, rata-rata terjual 30 kerat per hari. Saat ini hanya laku 20 kerat per hari. Seorang pengepul telur ayam mengatakan ia mengambil telur ke peternak sebanyak 100 kerat sehari. 100 kerat telur tersebut biasanya habis dipasarkan selama 2 hari. Namun saat harga telurnya naik, 100 kerat telur baru bisa habis terjual dalam 5 hari. Pemerintah telah mengidentifikasi penyebab harga telur ayam yang terus melambung tinggi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Istana Negara Jakarta menyatakan, salah satu penyebabnya adalah banyak pengusaha telur yang bangkrut. Sebelumnya, harga telur dijual dengan harga yang lebih murah dari ongkos produksinya. Sebagian besar indukan ayam telah banyak dipotong, sehingga waktu produksi telur ayam menjadi semakin lama. Hal ini ditambah dengan harga pakan ternak ayam yang makin tinggi. Untuk itu, pemerintah berencana memberikan subsidi pada pakan ternak, khususnya jagung, sebesar Rp1.500 per kilogram. Sejumlah pelinggi di Pura Desa Adat Pegadungan terlihat mengalami kerusakan pada bagian atas. Pura di Buleleng yang baru direnovasi 2 tahun lalu ini rusak usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 4,4. Kerusakan pelinggi baru diketahui pada Rabu pagi saat warga melaksanakan persembahyangan Hari Raya Pagar Besi. Kedian Desa Adat Pegadungan Nengah Budana mengatakan kerusakan terjadi pada pelinggi Meru dan Surya. Sebelumnya sejumlah pelinggi juga sempat mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi di Lombok pada tahun 2018. Gempa kali ini juga sangat dirasakan di wilayah setempat. Tim gabungan dari polisi, TNI, dan BNN melakukan penggeledahan di kamar warga binaan di Rutan Kelas 2B Negaran, Kabupaten Jemberana. Tidak ada kamar warga binaan yang dilewatkan. Dalam penggeledahan dilakukan Selasa pagi. Dengan teliti, anggota tim gabungan memeriksa kamar dan tempat lain di Blok Hunian yang mungkin dapat berfungsi sebagai penyimpanan barang terlarang. Hasilnya, sejumlah barang terlarang ditemukan petugas seperti senjata tajam berupa pisau, alat cukur, pecahan kaca, sendok besi, dan paku. Warga binaan yang kedapatan memiliki barang terlarang akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dalam rutan. Penggeledahan ini dilakukan sebagai respon terhadap adanya pengaduan terkait peredaran narkoba, penipuan online, serta pungutan liar pungli di rutan.
Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.